Wow, TikTok Shop dilarang di Indonesia. Nah, data ini itu gue dapatin dari liputan6.com sih. Di situ tertulis bahwasanya larangan jualan di TikTok Shop, ekonom sebut perlu ada pengaturan yang lebih ya. Nah, di situ tertulis Menteri Koperasi dan UMKM, Menko UMKM Teten Masduki menolak TikTok. Nah, sebuah platform media sosial asal Cina ini itu menerapkan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia ya. Nah, sebenarnya penolakan Indonesia ini itu seiring dengan larangan yang dilakukan sejumlah negara antara lain Amerika Serikat dan juga India. Di situ, India dan Amerika Serikat itu berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Nah, sementara di Indonesia, TikTok bisa menjalankan bisnis keduanya secara bersamaan, ujar Menteri Teten dalam keterangan Rabu 6 September 2023. Nah, namun katanya TikTok tetap diperbolehkan untuk berjualan, tapi tidak bisa disatukan dengan sosial media, katanya ya, media sosial. Nah, hal tersebut untuk mencegah praktek monopoli yang merugikan UMKM domestik. Dari sebuah riset, dari survei kita tahu orang belanja online itu dinavigasi, dipengaruhi perbincangan di media sosial kan. Nah, belum lagi sistem pembayaran, logistiknya mereka pegang semua tuh. Ini namanya monopoli, tutur kata dari Menteri Teten. Nah, selain itu, Menteri Teten juga akan mengatur tentang cross-border commerce agar UMKM dalam negeri sehingga dapat bersaing di pasar digital Indonesia. Nah, katanya retail dari luar negeri ini itu juga tidak boleh lagi menjual produknya langsung ke konsumen. Nah, mereka harus masuk lewat mekanisme impor biasa terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh menjual barangnya di pasar digital Indonesia. Soalnya kalau mereka langsung menjual produknya ke konsumen, UMKM Indonesia pasti tidak bisa bersaing karena UMKM kita itu harus mengurus izin edarnya, harus SNI, sertifikasi halal, dan lain sebagainya, kata Menteri Teten Masduki. Nah, Menteri Teten juga menuturkan pemerintah juga harus melarang aktivitas impor untuk produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Pemerintah juga harus mengatur tentang harga barang yang dapat diimpor. Dan juga pemerintah itu perlu melarang barang yang belum diproduksi di dalam negeri, meski harganya berada di bawah $100 Amerika Serikat. Di sini itu tujuannya adalah agar barang-barang tersebut bisa diproduksi oleh UMKM tanah air, ujar Menteri Teten. Nah, kalau menurut gue sih apa yang dikatakan Menteri Teten ini ya, gue sependapat ya, bahwasanya tujuan dari Menteri Teten ini itu lebih kepada dia ingin lebih mensupport UMKM dan supaya UMKM ini tidak kalah dengan produk-produk luar, seperti itu ya. Dan untuk TikTok itu sebenarnya maksud dari Menteri Teten ini itu nggak dilarang, cuman antara TikTok Shop e-commerce-nya itu dipisahkan dengan media sosialnya. Nah, maksud Menteri Teten itu seperti itu. Dia tidak serta-merta itu menolak adanya TikTok ya. Tapi dia itu bermaksud untuk memisahkan antara media sosial TikTok dengan e-commerce-nya. Dan di sini gue sependapat ya dengan Menteri Teten, bahwasanya ya lebih baik dipisah aja ya antara media sosialnya dengan e-commerce-nya. Jadi ya lebih jelas gitu. Untuk e-commerce-nya ya kita ke e-commerce-nya. Namun kalau misalnya TikTok dilarang, ya saya juga kurang setuju ya kalau misalnya dilarang. Tapi kalau maksud dari tapi kalau yang gue tangkap maksud dari Menteri Teten ini adalah memisahkan antara media sosial TikTok dengan e-commerce-nya ya. Nah, itu gue sependapat sih, lebih bagusnya itu dipisahkan aja. Ya. Dan dari sini juga gue dapat sesuatu, bahwasanya ternyata ya belajar dari TikTok, kenapa banyak banget orang belanja di TikTok. Nah, itu alasannya ternyata dari perbincangan ya. Jadi ini bisa kita jadikan untuk trik ya ataupun tips dalam kita itu berjualan.
Nah, jadi kita itu di zaman sekarang belajar dari TikTok itu kita tidak bisa langsung untuk jualan ya. Tapi di sini kita perlu yang namanya mengedukasi, membuka percakapan tentang produk kita ya. Tetapi jangan langsung masuk ke produknya. Kita buka dulu dengan cerita yang hook ya, yang nanti pada akhirnya kita menuju ke produk kita. Nah, belajar dari TikTok ya, karena kan di situ tadi kan Menteri Teten juga mengatakan bahwasanya dari sebuah riset ya, dari sebuah survei itu bahwasanya orang-orang itu belanja online itu dinavigasi ataupun dipengaruhi dengan perbincangan media sosial. Nah, berarti pengaruh dari sebuah percakapan ataupun edukasi di awal ataupun sebuah interaksi antara penjual dan juga audiensnya itu sangat berpengaruh sekali dalam menentukan mereka itu beli atau tidak. Ya, di sini kita dapat sebuah poin penting untuk kita pelajarin ya, bahwasanya sebelum kita berjualan sebelum kita menjualkan sesuatu ya, kita bisa membuka obrolan terlebih dahulu ataupun mengedukasi tentang hal yang berhubungan dengan produk kita. Oke, mungkin menurut lu itu pendapat gua ya, setelah gua membaca tentang apa yang dimaksud dengan larangan TikTok dari Menteri Teten ini. Yaitu pendapat gua, dan mungkin lu yang punya pendapat berbeda lu bisa komentar. Kenapa? Ya, komentar kita diskusi di kolom komentar. Oke, next video mungkin gua akan ya cari-cari sebuah hal yang bisa bermanfaat lagi ya. Lu jangan lupa share dan juga jangan lupa subscribe ya, agar channel gue ini lebih berkembang dan selalu membawa sesuatu yang bisa bermanfaat untuk lu semua nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.